sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda D2 mengenai penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek jerah. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di Jadi titik terang atas kasus yang menimpa Vina Cirebon, Mabes Polri bersama Polda Jabar akhirnya sambangi langsung Polres Cirebon Kota. Munculnya kabar atas keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah almarhum dari Eki ini rupanya cukup menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, motif dibalik kasus Vina dan Eki ini faktanya korban dari sepak terjang Ibtu Rudiana dalam bisnis penyelundupan narkoba saat 2016 tahun lalu. Terlihat Propam Mabes Polri datangi Polres Cirebon. Di sana terdapat beberapa polisi yang bertugas tak terkecuali Ibtu Rudiana. Ketua Barreskrim menjelaskan duduk perkara saat ini pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian. Benar adanya jika ayah dari almarhum Eki tersebut terlibat dalam kasus bandar narkoba. Maraknya kasus narkoba di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo tegas mendukung vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Mengenai vonis hukuman mati bagi para pengedar narkoba dalam memberlakukan hukuman mati, Jokowi nampaknya juga tidak akan memberi grasi pada pengedar narkoba karena pengedar narkoba dianggap merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Sebuah lompatan terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik. Saya kemarin berbicara dengan Pangdam, dengan Kapolda D2 mengenai penegakan hukum yang tegas sehingga memberikan efek jerah. Karena kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka. Akhir, saya kira mengenai pencegahan, terutama penyelundupan masuknya narkoba yang betul-betul kita urus benar. Ini secara, saya kira agar kita fokus, saya ingin nanti juga memutuskan kita kerjakan nggak di semua provinsi dulu lah, mungkin 5 besar, provinsi 5 besar yang narkobanya paling tinggi, kita fokuskan di situ, atau 10 besar, tapi nanti kita putuskan setelah kita. Dia mengatakan terdapat poin-poin yang bisa digali penyidik saat Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana. Selain ia terjerat kasus penyelundupan narkoba, Ibtu Rudiana juga mempunyai backing yang kuat, hingga bandar besar di belakangnya. Kaitkan dengan kasus yang saat ini ramai soal Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan sebagian rekan polisi lainnya juga terindikasi terima suap dalam kasus ini. Lantas, tindakan apa yang dilakukan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana? Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Mana seorang pemimpin itu harus bisa melayani, menempatkan anggota masyarakat sebagai prioritas nomor satu. Mau turun ke lapangan, sudah waktunya. Kita melayani anggota, sudah waktunya. Melayani yang seperti apa? Paling tidak memahami apa yang menjadi masalah anggota. Jangan kita hanya pemerintah dan kemudian tidak tahu. Terjerat dalam kasus narkoba, Rudiana juga divonis telah melanggar etika hukum. Terlebih kasus Vina ini merupakan siasat Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya beberapa tahun lalu. Sehingga ia rela mengorbankan anaknya sendiri dan orang-orang yang justru tidak terlibat dalam kasus ini. Hal tersebut diketahui saat Propam Mabes Polri sambangi langsung Polres Cirebon Kota tempat Ibtu Rudiana bekerja. Seharusnya sekarang ini saran saya ke Polda Jawa Barat, mereka itu justru dari Propam, kalau beda Propam dari Mabes Polri turun tangan untuk memeriksa orang tuanya Eki, bapaknya Ibtu Rudiana, ya, Ibtu Rudiana ini. Kita lihat, maksud saya kan Rudiana ini kan adalah kasat serse waktu itu. Lalu digali, apakah ini ada terkaitannya, ada jaringan narkoba? Kita tidak tertutup kemungkinan loh.
Jangan-jangan yang 8 orang yang masuk penjara dan bahkan klien kami akan diproses ini, jangan-jangan ini hanya korban yang tidak ini, korban yang melakukan tersebut justru, ya makanya saya bilang, tanya itu Rudiana itu, periksa di Propam, ada apa ini? 24. Jenderal Polisi Bintang 2 itu menjelaskan pihak kepolisian dalam hal ini, Polda Jabar tidak mempermasalahkan keberatannya tersangka Peggy. Namun dia mengingatkan bahwa penyidik Polda Jabar juga memiliki keterangan seseorang yang lebih dari satu sebagai saksi. Ini dari penyidik, apakah saya bilang saksinya cuma satu? Tidak, saksinya ada 3, karena satu saksi kan bukan saksi, ada 3. Satu yang sama-sama di dalam penjara, 2 lagi yang ada di luar. Jelasnya, Anton lantas menyinggung keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan pihak Peggy Setiawan alias Peron terkait bukti transaksi upah. Dia merasa janggal soal bukti transaksi upah tersebut dilakukan pada malam hari karena menyangkut soal upah yang diterima. Ketika menerima upah itu jam berapa? Karena kejadian itu adalah jam 22.00 WIB. Apakah mungkin menerima gaji jam 22.00 WIB? Kalau menerima gaji biasanya pagi, apakah tidak memungkinkan kesananya itu Cirebon Bandung? Kan hanya beberapa jam, paling 3 jam. Nah, jadi alibi ini betul-betul saya setuju harus diperdalam, harus terang benderang. Sebagaimana perintah Pak Jokowi, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi, tambahnya. Anton mengatakan dalam membuktikan sebuah perkara bisa dengan mudah jika menggunakan Scientific Crime Investigation. Selain itu, dia menyebutkan ada hal yang bisa dilakukan penyidik untuk mengungkap pelaku tindak kejahatan. Sebetulnya tidak terlalu sulit asal mau. Dari mana? Satu, kita cek IP BTS-nya. IP BTS-nya itu akan menentukan pada suatu waktu di tempat tertentu. Kedua, dari darah dan sperma. Namun sperma bisa mati, ya tetapi DNA tidak akan pernah mati. Itu unlimited, paparnya. Oleh karena itu, dia mengatakan penyidik bisa melakukan rekonstruksi ulang kasus tersebut untuk menggali bukti DNA dari darah korban dan barang bukti. Menurutnya, dalam barang bukti yang dihimpun, penyidik mengambil senjata tajam berupa samurai yang diduga digunakan para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dia mengatakan penyidik bisa memperdalam penyidikan menggunakan DNA darah tersebut. Darah di samurai, kalau memang itu ada darah, berarti ada penusukan. Karena visum pun juga harus dikaji ulang. Ada nggak nih penusukan? Nah, ini yang betul-betul harus diteliti rekonstruksi ulang, imbuhnya. Selain itu, dia memastikan bahwa barang bukti kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam masih ada hingga sekarang. Dengan demikian, Anton merasa penyidik Polda Jabar bisa melakukan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan tersebut. Kemarin prarekonstruksi ya. Bisa nanti ada rekonstruksi ulang. Saya pastikan ini ke penyidik apakah barang buktinya ada dan ternyata masih tersimpan, kata Anton. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 silam masih menyisakan banyak tanya. Penangkapan Peggy Setiawan alias Peron oleh Polda Jabar pada Selasa 21 Mei lalu di Kota Bandung justru menimbulkan berbagai pertanyaan baru di benak publik. Apalagi Peggy membantah terlibat dalam pembunuhan. Ia juga mengaku sama sekali tidak mengetahui peristiwa naas yang merenggut nyawa Vina. Bahkan Ibu Peggy, Kartini, juga yakin bahwa polisi salah tangkap. Sebab menurut Kartini, Peggy berada di Bandung pada saat kejadian pada 2016 lalu. Buntutnya, sebanyak 65 pengacara menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada Peggy. Puluhan pengacara ini berasal dari berbagai daerah seperti Indramayu, Brebes, Kuningan, Majalengka, Bandung, hingga DKI Jakarta. Ada 65 pengacara yang sudah resmi menandatangani surat kuasa untuk membela Peggy Setiawan, kata tim kuasa hukum keluarga Peggy, Todi dalam tayangan CNN Indonesia TV, Jumat 31 Mei. Tony menyebut 65 pengacara itu membantu secara cuma-cuma atau tidak dibayar karena tergugah untuk menegakkan hukum di Indonesia. Ia juga menyatakan tak menutup kemungkinan pengacara yang akan membela Peggy Setiawan akan terus bertambah tergantung situasi dan kondisi. Mereka semua itu tergugah tidak dibayar oleh keluarga Peggy Setiawan. Mereka tergugah ingin membantu, ingin menegakkan hukum, ingin menegakkan keadilan, ucapnya.